Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Kurnia Azahra dengan NIM 213131126. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan karakteristik dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Tugas ini untuk memenuhi UTS tengah semester pendidikan inklusi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian ABK. Apa itu ABK? Nah, ABK atau anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Hal tersebut mencakup anak-anak yang mengalami permasalahan maupun anak-anak yang mengalami kelebihan terkait tumbuh kembang yang berkaitan dengan intelijensi, inderawi, dan anggota gerak. Selanjutnya mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus terdiri dari yang pertama ada anak dengan gangguan penglihatan, yang kedua gangguan pendengaran, yang ketiga gangguan intelijensi, dan yang keempat fisik dan motorik, yang terakhir gangguan pervasif. Selanjutnya mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada tunanetra. Nah, tunanetra ini adalah anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Menurut Jajara Harja tahun 2010 mendefinisikan bahwa ketunanetraan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada buta, yang kedua ada buta fungsional, dan yang terakhir ada low vision. Baik, kita akan perdalam lagi mengenai 3 kategori tersebut. Yang pertama itu ada buta. Nah, seorang anak dikatakan mengalami kebutaan apabila mereka hanya memiliki sedikit persepsi tentang rangsangan cahaya. Cahaya tersebut diterima atau mungkin tidak mampu mengidentifikasikan apapun dengan kemampuan penglihatannya. Dengan kata lain, kondisi ini disebut dengan buta total. Kemudian yang kedua ada buta fungsional. Nah, buta fungsional ini bisa dikatakan mengalami buta fungsional apabila mereka memiliki sisa penglihatan untuk mendefinisikan cahaya di sekitar. Anak-anak pada kategori ini masih mampu mengidentifikasi stimulus cahaya di lingkungan sekitar. Beberapa dari mereka masih mampu mengidentifikasikan pantulan cahaya dari benda-benda sekitar. Nah, jadi sehingga dengan adanya sisa penglihatan ini dapat memudahkan mereka untuk belajar orientasi mobilitas. Selanjutnya, mengenai low vision. Nah, pada kategori ini, anak yang mengalami low vision masih mampu mengidentifikasikan wajah seseorang dengan kemampuan dengan jarak yang cukup dekat. Selanjutnya, yang kedua mengenai tunarungu. Tunarungu ini dapat dikatakan sebagai gangguan pendengaran, di mana anak yang mengalami ketunarunguan ini adalah anak yang mengalami permasalahan pada hilangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran. Nah, menurut Andreas Dwi Jo Sumarto tahun 2007 menyatakan bahwa tunarungu dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama tuli dan yang kedua ada kurang dengar. Nah, untuk penjelasan kedua kategori ini, yang pertama ada tuli. Tuli merupakan suatu kondisi di mana seseorang benar-benar tidak dapat mendengar dikarenakan hilangnya fungsi dengar pada telinganya. Yang kedua mengenai kurang dengar. Nah, kurang dengar ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami kerusakan pada organ pendengarannya, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengarkan, meskipun dengan atau tanpa alat bantu dengar. Selanjutnya yang ketiga ada tunagrahita. Nah, tunagrahita ini bisa diartikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar intelijensinya atau seputar kecerdasannya. Anak yang memiliki keterbatasan intelijensi di bawah rata-rata sehingga berdampak pada permasalahan akademik dan kesulitan dalam menjalani aktivitas. Jadi tunagrahita ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu tunagrahita ringan. Nah, tunagrahita ringan ini
biasanya ber-IQ 65-80. Yang kedua ada tunagrahita sedang yang memiliki IQ 50-65. Dan yang terakhir ada tunagrahita berat yang memiliki IQ 35-50. Selanjutnya mengenai tunadaksa. Nah, tunadaksa ini dapat diartikan sebagai gangguan motorik atau gangguan gerak. Utamanya, anak tunadaksa ini adalah anak yang mengalami gangguan fungsi gerak yang disebabkan oleh permasalahan pada organ gerak pada tubuh. Nah, jenis tunadaksa ini ada 5. Yang pertama ada club foot atau kaku kaki. Yang kedua ada club hand atau kaku tangan. Dan yang ketiga ada polydactylism atau jari lebih banyak. Dan yang keempat ada syndactylism atau yang artinya jari berselaput. Dan yang terakhir ada cerebral palsy. Nah, dari kelima jenis tersebut, anak tunadaksa mengalami gangguan pada anggota gerak. Namun pada umumnya, anak tunadaksa tidak mengalami permasalahan pada kemampuan intelijensinya. Jadi secara umum, anak tunadaksa perkembangannya normal seperti anak pada umumnya. Hanya saja kita perlu lebih memberikan perhatian pada anak tunadaksa dalam segi perkembangan sosial emosionalnya. Selanjutnya yang terakhir ada tunalaras. Nah, tunalaras ini merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat. Nah, contohnya pada gangguan ini anak akan merusak diri sendiri serta gagal dalam proses belajar di sekolah. Sebutan lain anak tunalaras itu adalah anak tunasosial. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena anak tersebut selalu melakukan penentangan terhadap norma dan aturan sosial di masyarakat, seperti mencuri, mengganggu ketertiban, melukai orang lain, dan lain sebagainya. Nah, tunalaras ini dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia menyebutkan bahwa anak tunalaras ini mengalami permasalahan pada perilaku sosial dan emosionalnya. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, anak tunalaras dapat mengalami dampak yang sangat besar jika tidak mendapatkan layanan konseling yang tepat. Oke, itu tadi beberapa pemaparan materi dari saya mengenai klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pada intinya, setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, layanan untuk anak berkebutuhan khusus tidak dapat disamakan dengan satu sama yang lain. Nah, jadi akan lebih baik jika diberikan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan si anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.